dengan segala sesuatu yang terjadi akan banyak orang mati ketakutan. Tetapi orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, terhubung pada Tuhan, berharap memiliki iman yang kuat pada Tuhan, dia tidak akan mati ketakutan, tapi dia akan muncul sebagai pemenang. Ada amin Bapak Ibu. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam program Miracle Morning, saya bersyukur kita bertemu kembali dengan saya Pendeta Wayu Situmorang. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari ini tema kita dikala hidup penuh masalah. Bagaimana sikap kita terhadap masalah yang sedang terjadi saat ini. Tapi mau saya undang untuk berdoa. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu lagu. Ku nyanyi haleluya, Bapakku datang menyembahmu di sini. Buat hadirat, buat pagi hari ini kami mau mendengarkan rahasia kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, urapi kami semua. Setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program Miracle Morning ini lewat YouTube ataupun lewat Facebook, berkati mereka
Kau berbicara di hati mereka. Biar mereka Tuhan menangkap pesan dari surga, agar kami boleh menyikapi persoalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Tetap percaya, tetap penuh iman, tetap mengandalkan Tuhan, yakin bahwa janjimu adalah ya dan amin. Kami tidak bergeser sedikit pun dari iman kami, tidak bergeser pun dari sedikit pun dari firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Tolong Tuhan, berbicaralah Engkau lewat firman. Haleluya. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Haleluya. Baiklah saudaraku yang kasih Tuhan, kita langsung kepada topik ya, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini mengenai Rut dan Naomi. Mari kita baca Rut pasal 1. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ini sudah sering sekali kita dengar cerita tentang Rut dan Naomi. Tapi firman Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu penuh kuasa, memberikan jawaban bagi kita. Mari kita baca bersama-sama Rut pasal 1. Kita habiskan satu perikop. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Siapa nama orang itu? Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya ialah Naomi. Dan nama kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, kampung Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lahir di sini. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Ya, tidak diberitahu berapa lama ya kurun waktunya. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya. Wow, ini penderitaan yang sangat menyakitkan, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya, jadi janda. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya di Israel sudah selesai haleon, sudah selesai masa resesi atau masa kelaparan. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, katanya begini, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah meninggal itu, yaitu anakku si Mahlon dan Kilion itu. Ya, Naomi memberkati menantunya ini. Dan kesembilan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Perpisahan yang sangat menyedihkan sekali. Belum ada cucu Bapak Ibu ya. 10. Dan berkata kepadanya, Tidak Inong, tidak ibu mertua, kira-kira gitu, kamu mau ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, yang kedua kali ya, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Mendengar kata-kata si Naomi, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, permisi,
tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkata lagi Naomi, telah pulang kakak iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya atau kepada dewa-dewanya, Tuhannya. Ulanglah mengikuti iparmu itu, pergi, pulanglah, nggak apa-apa, udahlah. Selesai sampai di sini saja. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau ibu mertua dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini perkataan iman yang dahsyat. Kalau kita lihat si Elimelek, kau imannya tak seperti orang Moab ini. Ya, nanti kita bahas. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, luar biasa. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota. Ya, karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Naomi artinya kesenangan, tapi faktanya penderitaan. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana persoalan demi persoalan yang dialami oleh Rut. Ya, saya akan melihat, tidak semua akan bisa kita lihat. Ya, tidak bisa kita semua bahas dari sisi Elimelek, Rut, Orfa, ya, Naomi, tidak bisa semuanya. Kita berusaha hanya inti-intinya saja. Jadi tema hari ini, dikala hidup bermasalah seperti yang dialami oleh Rut, kita akan buat sentral tokoh di sini Rut. Walaupun banyak tokoh di sana, ada Elimelek, Rut, Orpa, ada juga Naomi, Mahlon dan Kilion. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan keluarga ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang mana upah dosa adalah maut, penderitaan. Sejak saat itu kehidupan manusia tidak henti-hentinya dirundung masalah. Berbagai masalah silih berganti, seperti misalnya bencana alam, peperangan, wabah, termasuk virus corona ini, ya, penyakit menular, kelaparan dan lain sebagainya. Ya, sejarah mencatat semua itu terjadi akibat perbuatan manusia yang cenderung sombong, tidak takut akan Tuhan, malah jauh daripada Tuhan, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, begitulah yang dialami oleh keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek ini, saudaraku, keluarga hamba Tuhan, ya, yang mengambil sikap berangkat ke perantauan, ya, berangkat mencari jati diri, berangkat menyelamatkan diri, meninggalkan Bethlehem. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Bethlehem. Ya, di situ artinya, saudaraku, rumah roti. Ya, rumah roti artinya, ya, rumah Tuhan. Ini menggambarkan kehadiran Allah atas bangsa. Tetapi apa yang terjadi, si Elimelek ini sombong rohani. Ya, dia mau lari dari kenyataan. Karena pada waktu itu, ya, pada zaman para hakim pemerintah, terjadi kelaparan, terjadi masalah, terjadi resesi. Ini akan kita lihat bagaimana sikap anak Tuhan untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Seperti yang saat ini bagi kita anak Tuhan, semuanya krisis, virus, ketakutan, makin parah, banyak orang mati, pendeta pun banyak mati sekarang, mengerikan sekali. Bayangkan Bapak Ibu, semua sekarang orang gemetar
Ya, berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi, akan banyak orang mati ketakutan. Tetapi orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, terhubung pada Tuhan, berharap memiliki iman yang kuat pada Tuhan, dia tidak akan mati ketakutan, tapi dia akan muncul sebagai pemenang. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Jadi kita belajar, keluarga Elimelek ini keluar dari Bethlehem, keluar dari tudungan, keluar dari penggembalaan, keluar dari hadirat Tuhan. Dia pergi menuntun lomo. Dia mau pergi keluar dari kenyataan hidup. Ya, kita melihat dia mau pergi, ya, mencari makan ke desa, ke daerah, ke kota Moab. Moab notabene-nya adalah daerah atau kota berhala. Kota berhala, bayangkan. Tuhan sudah mengatakan bangsa Moab, Amon, yang adalah keturunan Lot yang najis, yang lahir dari incest, hubungan sumbang antara putri dan orang tua kandungnya. Tuhan kutuk karena bangsa Moab ini bukan datang membuka jalan, bukan membawa roti, bukan datang menyambut bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi mereka menyewa Bileam untuk mengutuki bangsanya. Tuhan marah. Dan Tuhan bersumpah, tidak boleh, bahkan sampai keturunan ke-10 pun, keturunan Moab, Amon ini tidak boleh masuk jemaat Allah, tidak boleh jadi anak Tuhan, tidak boleh masuk jemaat Allah, tidak boleh orang Kristen, harus mati, dibunuh dan dilenyapkan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi kita lihat si Ruth yang notabene-nya adalah orang Moab. Kenapa dia bisa diterima? Karena tekad, karena perkataan, karena iman dan ketulusannya. Luar biasa. Si Elimelek tak punya iman, hanya ada sedikit masalah, udah keluar, udah pergi, ya, melarikan diri. Bukannya beriman, tidak sabar, tidak berdoa kepada Tuhan, malah mencari solusi dengan pikiran otak logik manusia. Tidak percaya, tidak hidup dengan iman. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, menghadapi masalah yang sedang terjadi saat ini, kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan, tidak boleh meninggalkan rumah roti, yaitu Tuhan Yesus. Tidak boleh pergi ke tanah Moab, tidak boleh masuk ke tanah dewa Kamos dan Milkom, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita harus memisahkan diri, kita harus menjadi bangsa yang hidup, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan pada Tuhan. Apa akibatnya? Kehancuran, kematian, penderitaan, kepahitan hidup. Setiap orang yang tidak hidup di dalam kasih Kristus, yang keluar dari penggembalaan, yang keluar dari rumah roti, hancur berkeping-keping. Naomi buktinya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, apapun masalahmu, datang pada Yesus, percaya saja. Yesus mengatakan, percaya saja maka kamu akan hidup. Percaya saja anakmu pasti hidup. Percaya saja, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Banyak sekali yang saya katakan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, saudara mungkin memiliki persoalan. Kata kunci bagimu hanya satu: percaya saja, yakin saja, beriman saja. Sama seperti Abraham, ya, dia percaya, dia tidak tahu harus kemana, dia berangkat. Tuhan katakan keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang akan kuberikan padamu. Dia percaya, tak perlu tanya-tanya, sehingga Tuhan menganggapnya, menilainya, ya, sebagai suatu kebenaran. Kalau kau percaya kepada Tuhan, itu akan Tuhan anggap sebagai kebenaran dan kau akan menerima mujizat. Saudara yang mau butuh mujizat, yang mengalami persoalan, jangan pakai logik, bersekutu dengan Tuhan. Jangan pergi kemana-mana, jangan beredar-edar, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, berdoa, berpuasa. Haleluya. Demikianlah saudaraku firman Tuhan. Saudara, ya, yang mau diberkati Tuhan, yang mau bertobat, hari ini miliki sikap, ya, menghadapi masalah yang terjadi. Datang kepada Tuhan. Kalau tidak bisa, kalau tidak, impianmu, usahamu bisa gagal, hancur. Hidupmu tak berarti, hidupmu tak bermakna. Bahkan kematian akan datang menghantam kita. Oleh sebab itu, hari ini mari sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Letakkan, serahkan semua pergumulan, persoalan, masalahmu. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan selesaikan. Dia sanggup, yakin dan percaya. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Saya akan berdoa bagi saudara. Kita angkat pujian kita.
melihat Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami persoalan hidup. Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang undur dari jalan-Mu, yang putus asa, yang bersedih, mengalami kepahitan karena banyak persoalan. Hari ini Tuhan, ampuni, sucikan, kuduskan mereka. Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, kalau mereka tidak boleh mencari petunjuk, mencari jalan keluar selain daripada. Jangan sampai mereka salah pilih. Hanya Engkau Tuhan, Engkau jalan, Engkau kehidupan, Engkau sumber mujizat dan pertolongan dalam hidup. Jamah mereka, sembuhkan yang sakit, sembuhkan Tuhan Yesus yang lumpuh, berkati yang jualan, berkati yang bersekolah, berkati setiap keluarga Tuhan Yesus yang diambang perceraian. Tolong Tuhan Yesus, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap anak-anak, remaja, semuanya Tuhan Yesus yang melihat, yang mendengar firman-Mu ini. Pulihkan kami dari semua persoalan hidup. Tolong Tuhan Yesus, jangan biarkan kami Tuhan putus asa. Sucikan, kuduskan kami. Ajarkan kami Tuhan kembali kepada-Mu, berharap hanya pada-Mu saja, yakin hanya pada-Mu saja, beriman kepada-Mu saja, mengandalkan Yesus saja di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara beri kasih oleh Tuhan, angkat tangan, terima berkat tersebut.